Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Melani Lestari dengan NPM 21210100 akan menyampaikan presentasi dari kelompok 9 yang berjudul Pengertian Hukum Islam. Sesungguhnya tema hukum Islam tidaklah dijumpai dalam Al-Quran. Terminologi yang sering digunakan sebagai padana kata dari hukum Islam al-ahfiq, al-syariah atau al-syara, dan al-hukum. Pengertian hukum Islam selanjutnya diartikan sebagai syariat Islam, yaitu menurut Hasbi Asy-Syidiki memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. M. Tahir Azhari berpandangan bahwa hukum Islam memiliki 5 sifat dasar, yaitu yang pertama berdimensional, kedua adil, ketiga individual dan kemasyarakatan, yang keempat komprehensif, kelima dinamis. Kelima sifat dasar tersebut memperlihatkan betapa sesungguhnya hakikat hukum Islam. Selanjutnya, pengertian perubahan sosial. Selo Suemarjan merumuskan bahwasanya perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kingsley Davis, seperti dikutip oleh Suharjono Swekanto, berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur kemasyarakatan. Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang, interaksi sosial. Perubahan sosial itu sendiri mencakup nilai-nilai yang bersifat material ataupun budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan konstruktif dan dapat pula perubahan destruktif, seperti bangun dan tumbuhnya suatu masyarakat dan kemakmuran manusia, kemudian mundur hancurnya masyarakat dan kemakmuran tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang terakhir, karakteristik hukum Islam dalam perubahan sosial. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi jika suatu kelompok masyarakat sering melakukan kontak dengan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan perubahan sosial akan sulit terjadi jika masyarakat bersikap mengagungkan masa lalu, adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat, prasangka buruk terhadap hal-hal baru, atau hambatan ideologi tertentu. Tanpa adanya upaya pembaruan dan pembaruan hukum, Islam menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam pemasyarakatan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sumber-sumber hukum normatif tekstual sangatlah terbatas jumlahnya. Sementara kasus-kasus di bidang hukum banyak bermunculan di tengah-tengah masyarakat dan tidak terbatas jumlahnya. Kaitannya dengan hal ini, Ibnu Rushd menyatakan bahwa persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nas baik Al-Quran dan Sunnah jumlahnya terbatas. Pentingnya memperhatikan perubahan-perubahan sosial ini juga membawa para ulama untuk mempertimbangkan secara serius apa yang dalam usul fikih tersebut dengan sebagai sumber hukum pendukung dalam menetapkan sumber hukum. Secara etimologis berarti suatu yang dipandang baik diterima akal sehat, sedangkan secara terminologis adalah suatu yang tidak asing bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataannya. Kesimpulannya, dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial bersifat timbal balik, artinya hukum Islam itu dapat mempengaruhi perubahan sosial dan sebaliknya perubahan sosial berimplikasi terhadap perubahan hukum Islam. Adanya perubahan hukum karena perubahan sosial menunjukkan bahwa sesungguhnya hukum Islam itu dinamis, mampu beradaptasi hingga hukum Islam up to date sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.